Kami sudah mendapatkan calonnya. Breaking news, PSSI resmi tunjuk Roberto Mancini sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Shin Tae-yong langsung terima tawaran Federasi Thailand. Jakarta, kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, akhirnya resmi menunjuk pelatih asal Italia, Roberto Mancini, untuk menukangi tim nasional Indonesia, menggantikan posisi Patrick Kluivert yang baru beberapa bulan terakhir membesut skuad Garuda. Keputusan ini menjadi sorotan besar, tidak hanya di tanah air, tetapi juga di kancah sepak bola Asia. Namun, di tengah euforia publik atas kedatangan sosok pelatih berkelas dunia seperti Mancini, muncul kabar lain yang tak kalah menggemparkan. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong STY, dikonfirmasi telah menerima tawaran resmi dari Federasi Sepak Bola Thailand FAT untuk menjadi pelatih kepala Timnas Thailand, menggantikan Masatada Ishii yang kontraknya tidak diperpanjang. Langkah mengejutkan ini seolah menjadi babak baru dalam rivalitas panjang Indonesia dan Thailand di sepak bola Asia Tenggara. Mistero Distuan PSSI, era baru bersama Roberto Mancini, disebut-sebut merupakan hasil pembahasan panjang antara Ketua Umum Erick Thohir dengan beberapa anggota Komite Eksekutif. Menurut sumber internal PSSI, pembicaraan dengan pihak Mancini sudah dimulai sejak bulan September lalu, tepat setelah Timnas Indonesia mengalami dua hasil imbang beruntun di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mancini, yang sebelumnya melatih Timnas Arab Saudi, dinilai cocok dengan visi jangka panjang PSSI dalam membangun Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2030. Dengan rekam jejak mengantarkan Italia menjuarai Euro 2020, kehadiran Mancini diproyeksikan mampu membawa revolusi dalam gaya bermain, taktik, serta mentalitas pemain Indonesia. Erick Thohir dalam konferensi pers di GBK Arena Jakarta menyampaikan rasa optimistisnya. Kami menyambut Coach Roberto Mancini sebagai bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Ini langkah berani, tapi kami ingin menatap masa depan. PSSI ingin membangun pondasi kuat agar Indonesia bisa bersaing di tingkat dunia. Mancini bukan hanya pelatih. Dia adalah arsitek yang akan membentuk masa depan sepak bola kita. /Blockbox. PSSI juga menegaskan bahwa kerjasama ini tidak hanya berfokus pada tim senior, tetapi juga menyentuh level usia muda. Mancini nantinya akan menjadi Direktur Teknis Strategi Nasional, memastikan filosofi permainan yang sama diterapkan dari tim U17 hingga senior. 1. Patrick Kluivert resmi dilepas, akhiri kerjasama dengan penuh hormat. Sementara itu, pelatih asal Belanda Patrick Kluivert yang menggantikan Shin Tae-yong beberapa bulan lalu, secara resmi mengakhiri masa tugasnya setelah hasil evaluasi bersama. Meski sempat membawa Indonesia meraih kemenangan penting atas Australia di kualifikasi Piala Dunia, performa tim yang tidak konsisten membuat PSSI mempertimbangkan perubahan. Dalam pernyataan resminya, Kluivert menerima keputusan tersebut dengan lapang dada. Saya menghormati keputusan PSSI. Saya bangga pernah melatih Indonesia dan melihat semangat luar biasa dari para pemain muda. Mereka punya potensi besar. Saya berharap mereka terus berkembang dan sukses di masa depan. Kluivert dikabarkan akan kembali ke Eropa untuk melanjutkan karier kepelatihannya di klub Belanda. STY ke Thailand, babak baru, lawan lama. Berita paling menarik datang hanya beberapa jam setelah pengumuman resmi PSSI. Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, melalui laman resminya menyatakan bahwa Shin Tae-yong telah menandatangani kontrak 2 tahun untuk menjadi pelatih kepala baru Timnas Thailand, menggantikan Masatada Ishii. Dalam pernyataannya kepada media Korea dan Thailand, STY mengaku sudah mempertimbangkan keputusan ini matang-matang, terlebih setelah mendengar kabar bahwa PSSI mulai melirik Roberto Mancini sebagai calon pelatih baru. Saya sudah mendengar kabar bahwa PSSI akan bekerja sama dengan pelatih baru dari Eropa. Itu adalah keputusan yang harus dihormati. Saya sendiri ingin tetap berkontribusi di Asia Tenggara, dan Thailand memberi saya kepercayaan itu, ujar STY saat konferensi pers di Bangkok.
Namun yang paling menarik perhatian publik Indonesia adalah pernyataan emosional dan penuh makna dari STY setelah ditanya soal kemungkinan bertemu Indonesia sebagai lawan. Mungkin suatu saat kami bertemu dalam satu stadion. Kita saudara di luar, tapi lawan di dalam stadion, ujar STY dengan tegas. Tapi saya tetap doakan timnas Indonesia agar lolos ke Piala Dunia 2030 mendatang. Saya bangga pernah menjadi bagian dari mereka. Pernyataan ini langsung menjadi viral di media sosial Indonesia dan Thailand. Banyak warganet menilai bahwa STY tetap menunjukkan profesionalisme dan rasa hormat yang tinggi kepada Indonesia, meskipun kini ia akan menjadi rival di lapangan. A strong response public, campuran antara kagum dan haru. Kabar bergabungnya Roberto Mancini mendapat sambutan luar biasa di media sosial. Tagar Welcome Mancini langsung menjadi trending topik di X Twitter Indonesia, sementara nama Shin Tae-yong juga masuk jajaran trending di posisi kedua. Banyak netizen yang merasa bangga karena Indonesia akhirnya bisa mendatangkan pelatih kelas dunia seperti Mancini. Namun di sisi lain mereka juga mengaku terharu dengan keputusan STY yang memilih Thailand. Seorang supporter Garuda, Rama Prasetyo, menulis di X blog quote, "Kami kehilangan sosok Shin Tae-yong, tapi kedatangan Mancini membuat kami bersemangat lagi. Dua-duanya luar biasa. Suatu hari nanti, semoga mereka bertemu di final Piala Asia." Pantuan, sementara warganet Thailand menyambut antusias kedatangan STY, menilai bahwa pelatih asal Korea Selatan itu adalah sosok yang mampu menghidupkan semangat tim muda Thailand yang belakangan tampil tidak konsisten. Saksi, Mancini bangun disiplin dan struktur permainan modern. Dalam sesi perkenalannya, Roberto Mancini menyampaikan rasa terima kasih kepada PSSI atas kepercayaan besar yang diberikan. Ia menegaskan bahwa proyek jangka panjang Indonesia adalah tantangan besar yang ingin ia hadapi. Blog, "Saya tahu Indonesia punya semangat yang luar biasa. Saya menonton beberapa pertandingan mereka. Tim ini punya potensi besar jika dibangun dengan disiplin dan sistem permainan modern. Target utama kami bukan hanya menang hari ini, tapi membangun masa depan yang kuat," ujar Mancini. Mancini juga dikabarkan akan membawa 2 asisten asal Italia yang pernah membantunya di timnas Italia, serta melibatkan pelatih lokal Indonesia dalam tim kepelatihannya. Menurut informasi yang beredar, PSSI menyiapkan kontrak berdurasi 4 tahun, dengan klausul target lolos ke Piala Dunia 2030, serta membawa Indonesia melangkah minimal hingga semifinal Piala Asia 2027. Momen mengharukan, pesan terakhir STY untuk Indonesia. Sebelum berangkat ke Bangkok, Shin Tae-yong sempat menyampaikan pesan khusus kepada para pemain Indonesia yang pernah ia bina sejak 2020. Ia menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas perjuangan mereka. 4 tahun bersama kalian bukan waktu yang singkat. Saya melihat banyak pemain muda tumbuh dan menjadi lebih matang. Jangan pernah berhenti bermimpi. Kalian bukan hanya pemain, kalian adalah simbol masa depan Indonesia, tulis STY dalam unggahan Instagram pribadinya. Unggahan itu dipenuhi ribuan komentar dari supporter Indonesia yang mengucapkan terima kasih dan harapan agar suatu hari nanti ia kembali. Sementara beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Asnawi Mangkualam juga menulis pesan menyentuh. "Terima kasih coach untuk semua pelajaran dan kepercayaan. Kami tidak akan melupakan Anda." Potensi duel epik Indonesia versus Thailand di era baru. Dengan Mancini di kubu Indonesia dan Shin Tae-yong di kubu Thailand, publik sepak bola Asia Tenggara mulai membayangkan laga-laga panas yang akan datang. 2 sosok dengan filosofi berbeda, Mancini dengan taktik berbasis struktur dan penguasaan bola, STY dengan pressing cepat dan transisi tajam, berpotensi menghadirkan duel klasik dengan cita rasa Eropa dan Asia sekaligus. Jika jadwal tidak berubah, kemungkinan besar Indonesia dan Thailand akan bertemu dalam ajang Piala AFF 2026 atau bahkan di kualifikasi Piala Dunia 2030 zona Asia. Pertemuan itu akan luar biasa. 2 pelatih hebat, 2 bangsa besar, dan rivalitas abadi. Tapi di balik itu, ada rasa hormat yang dalam. Tulis media olahraga Thailand, Siam Sport. Penutup, perpisahan yang terhormat, awal yang baru. Kisah pergantian pelatih ini menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah modern sepak bola Indonesia.
Di satu sisi, Indonesia kehilangan sosok yang telah membangun pondasi kuat dan membawa semangat profesionalisme seperti Shin Tae-yong. Namun di sisi lain, PSSI mengambil langkah besar dengan mendatangkan nama besar seperti Roberto Mancini untuk membawa Indonesia naik kelas. Bagi Shin Tae-yong, perjalanan bersama Indonesia telah membentuk hubungan emosional yang mendalam. Meskipun kini ia akan memimpin rival abadi, pesan terakhirnya menjadi simbol sportivitas sejati dalam sepak bola. Sepak bola bukan tentang perpisahan, tapi tentang pertemuan yang baru. Mungkin saya tidak lagi di bangku Indonesia, tapi hati saya selalu menghormati mereka. Sampai bertemu di lapangan, teman-teman, tulis STY di akhir pesannya. Kini, seluruh mata tertuju pada dua negara yang sama-sama berambisi menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara. Di satu sisi, ada Strong Mancini dengan misi besar membangun kejayaan Indonesia. Di sisi lain, Shin Tae-yong yang siap membawa Thailand kembali mendominasi. Dan mungkin, sebagaimana kata STY, kita saudara di luar, tapi lawan di dalam stadion. Sebuah kalimat yang akan selalu dikenang setiap kali Indonesia dan Thailand saling berhadapan di masa depan.